Tetapi kita tahu pada kondisi pandemi layanan pendidikan itu merosot. Betul. Kemudian selain merosot juga menjadi timpang karena akses-akses yang lain itu timpang sehingga layanan pendidikan juga mengalami ketimpangan. Jadi ada dua persoalan pokok pada masa pandemi ini, yaitu merosotnya layanan pendidikan dan yang kedua yang tadi timpangnya layanan pendidikan. Nah, ini harus diatasi dengan upaya-upaya bagaimana meningkatkan layanan pendidikan yang berkeadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dwi Astuti. Saat ini saya bersama Profesor Joko Saryono, mohon maaf Prof. Beliau seorang pakar yang sangat luar biasa yang sudah sangat kita kenal, seorang sastrawan, seorang literasi dan banyak lagi julukan-julukan beliau karena selalu aktif di Facebook. Di Instagram juga ya Prof ya? Masya Allah. Di kanal YouTube. Di kanal YouTube luar biasa, bisa kita tengok ya nanti setelah ini. Tapi saat ini kita ingin berbincang tentang pendidikan di kondisi pandemi saat ini. Bagaimana sebetulnya yang dirasakan oleh para guru, dirasakan oleh para lembaga, dan dirasakan oleh semua komponen, terutama orang tua. Wali murid ini menjadi sangat penting. Prof Joko, luar biasa kondisi pandemi, sungguh sangat memprihatinkan. Banyak para orang tua berkeluh kesah. Apapun kondisinya tetap harus dihadapi dengan penuh semangat. Ini saya tidak pernah lelah untuk mencari upaya penyelesaian. Iya Prof, tapi itu nggak ada tokonya Prof, orang sabar. Iya. Gimana? Ya, bagaimanapun pendidikan tidak boleh lumpuh, pembelajaran tidak boleh lumpuh. Sepakat Prof. Pendidikan pembelajaran tetap harus bergerak di dalam kondisi pandemi. Tapi kita tahu pada kondisi pandemi layanan pendidikan itu merosot. Kemudian selain merosot juga menjadi timpang karena akses-akses yang lain itu timpang sehingga layanan pendidikan juga mengalami ketimpangan. Jadi ada dua persoalan pokok pada masa pandemi ini, yaitu merosotnya layanan pendidikan dan yang kedua yang tadi timpangnya layanan pendidikan. Nah, ini harus diatasi dengan upaya-upaya bagaimana meningkatkan layanan pendidikan yang berkeadilan. Nah, layanan pendidikan berkeadilan itu di Jawa Timur paling tidak menurut hemat saya bisa dilakukan dengan satu, mengubah skema bantuan operasional sekolah. Dalam hal kemampuan masyarakat merosot dan layanan pendidikan itu harus berkeadilan, harus meningkat dan harus menutup jurang ketimpangan, maka pengeluaran pemerintah melalui BOS itu bisa diubah skemanya sehingga lebih memiliki daya ungkit. Nah, setidak-tidaknya BOS bisa direvisi dengan dua cara, yaitu menciptakan skema BOS standar fixed rate, karena sekolah yang kecil tidak akan menjadi baik dan akan terus timpang jika sumber dayanya tetap saja kalah dengan yang besar. Oleh karena itu harus diberi modal yang sama untuk bisa hidup, yang bisa disebut BOS standar. Nah, tetapi kita tahu sebenarnya BOS itu hanya untuk hidup operasional sehari-hari sekolah. Minimal ya? Minimal, ya.
pokoknya ibaratnya bernafas begitu. Pokoknya yang penting melaku. Ya, bernafas. Belum hidup yang sehat, belum hidup yang bugar. Nah, karena itu rasanya perlu dikembangkan satu kebijakan bos bermutu. Bos yang memang orientasinya mutu, tidak sekedar itu bisa operasional. Ini ide luar biasa ini, Prof. Nah, kalau betul-betul dilaksanakan oleh pemerintah provinsi luar biasa jika ada bos bermutu. Kalau awal kita mengenal bos standar yang diberikan kepada lembaga-lembaga pendidikan sehingga mereka bisa memberikan dana ini kepada anak-anak kita, tapi saat ini sudah sangat beda. Bisa usulan dari Prof ini adalah bos yang bermutu, artinya bisa pendidikan yang lebih berkualitas ya Prof ya. Iya. Nah, selain itu bisa juga dilakukan kebijakan-kebijakan yang merupakan diskresi ya, otonomi di dinas pendidikan atau kepala dinas. Itu misalnya tidak menarik guru-guru DPK dari sekolah-sekolah swasta, kemudian mengintegrasikan sekolah swasta ke dalam suatu sistem, suatu skema penerimaan siswa didik baru, peningkatan mutu dan sejenisnya. Itu bisa menjadi bagian integral, tidak dikerjakan. Karena pertama, siswa-siswa itu lahir sebagai bangsa Indonesia, tidak mengenal pembedaan itu. Itu harus dicarikan jalan lah supaya bisa. Nah, kalau bisa bagaimana bantuan-bantuan pada sekolah swasta itu tidak hanya berupa pendanaan, tetapi juga ada bantuan-bantuan sifatnya teknis edukatif yang diwujudkan pada misalnya bantuan sumber daya manusia dan selain bantuan teknis pelatihan dan seterusnya. Nah, ini saya kira akan bisa membuat itu. Nah, dalam rangka memberikan layanan yang berkeadilan yang bisa mendukung Jatim Cerdas atau peningkatan indeks pembangunan manusia Jawa Timur, saya kira pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu usul skema-skema yang dalam tanda petik paradigmatis itu, mengubah paradigma. Yang saya maksud misalnya IPM Jawa Timur itu nomor 15. Nah, ini susah akan dipercepat jika tidak ada terobosan kebijakan. Nah, salah satu kebijakan yang dikembangkan yaitu paket A, B, C atau pendidikan kesetaraan itu tidak hanya satu pintu masuk dan pintu keluar, jadi harus ikut pelajaran sekian tahun dan sebagainya. Jadi harus multi exit, multi entry karena bervariasi. Nah, variasi yang bisa dibuka itu adalah tanpa mengikuti pelajaran 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, itu bisa langsung lebih cepat mendapatkan ijazah. Caranya bagaimana? Aktifkan saja yang disebut RPL di dalam SKKNI, itu dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia itu ada mekanisme untuk penyetaraan, pembandingan dan pengakuan jenjang pendidikan itu berdasarkan RPL, Recognized Prior Learning, atau pengakuan pembelajaran lampau. Nah, dengan pengakuan pembelajaran lampau inilah maka peningkatan IPM bisa dilakukan dengan lebih cepat karena para pekerja atau anak-anak usia sekolah itu bisa lebih cepat lulus waktunya. Asal lolos asesmen SKKNI saya kira atau RPL saya kira tidak masalah. Nah, mekanisme teknisnya bagaimana kita bisa bicarakan, mulai instrumennya, portofolionya, kemudian panel untuk memutuskannya, itu saya kira soal-soal teknis. Tapi itu akan membuat pendidikan Jawa Timur melejit lebih cepat, kemudian indeks pembangunan manusia lebih tinggi. Tapi saya kira yang penting adalah memberikan keadilan yang lebih besar, ruang keadilan lebih besar bagi warga masyarakat. Oke, Prof, memang saat ini banyak anak-anak kita atau para orang dewasa juga yang belum memiliki ijazah formal, sehingga mereka butuh ijazah kejar paket A, B, atau C. Nah, jika pemerintah Provinsi Jawa Timur ini memberikan solusi akan apa yang disampaikan oleh Prof Joko, maka ini menjadi sesuatu yang strategik untuk kita melompat untuk mendapatkan IPM yang lebih tinggi secepatnya. Karena kita lama ya Prof ya untuk meningkatkan satu titik atau satu koma dari
IPM ini sangat susah, Iya. Prof. Jadi kalau ada ide panjenengan tadi itu sangat luar biasa itu, Prof. Apalagi kalau itu jadi kebijakan nasional, saya kira itu hal yang fair, kebijakan yang sangat fair, kebijakan yang sangat adil bagi semua warga masyarakat. Sebenarnya tidak sulit saya kira, karena banyak negara sudah menerapkannya. Di perguruan tinggi setidaknya juga sudah mulai diterapkan pengakuan pembelajaran lampau itu RPL itu. Nah sekarang di jenjang pendidikan dasar menengah ini perlu dicoba, dan itu akan lebih banyak menguntungkan bagi warga Indonesia, warga Jawa Timur khususnya. Nah ini saya kira lumayan mendesak. Setelah pandemi ini. Setelah pandemi kita tahu banyak, pertama putus sekolah, kemudian hambatan untuk bersekolah. Selain itu juga pandemi ini memberikan pelajaran penting bagi kita. Sekolah formal yang kita andalkan itu ternyata remuk sekarang ya, merosot kemampuannya. Kemudian revolusi digital seiring dengan pandemi makin meruyak. Dengan revolusi digital sebenarnya antara di sekolah dan di luar sekolah tidak banyak beda. Sumber belajar tidak hanya dari guru dan dari sekolah. Saat ini sumber belajar justru jauh lebih banyak dari luar sekolah. Nah, mengapa perolehan sumber pengetahuan dari luar sekolah itu tidak diakui saja? Ya, ya. Oke, saya pikir itu sangat luar biasa. Pembelajaran dari luar sekolah menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan, karena kondisi pandemi ini masih, kita belum mengetahui sampai kapan pandemi ini akan usai. Yang jelas untuk para semua guru, penyelenggara pendidikan, dan terutama para orang tua untuk selalu bersemangat, menyiapkan diri, menyiapkan anak-anaknya untuk menjadi manusia yang berkualitas. Sehingga baik itu di sekolah maupun terutama di luar sekolah menjadi sangat penting dikuatkan bagaimana anak-anak memiliki pengalaman tersendiri di luar sekolah untuk menjadi sebuah sumber pembelajaran yang sangat luar biasa. Prof. Joko, terima kasih banyak. Apakah ada closing statement? Ya, mari kita semua terus meningkatkan layanan pendidikan berkeadilan bagi seluruh warga Jawa Timur, agar Jawa Timur cerdas sekaligus makmur juga bahagia. Terima kasih Prof. Joko. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa memberikan sumbangsi pemikiran ini kepada masyarakat Jawa Timur, terutama kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Semoga kita bisa segera mewujudkan IPM yang lebih tinggi, lebih baik lagi, dan bisa mewujudkan Jatim cerdas. Terima kasih bersama Dwi Astuti. Jangan lupa subscribe, like, and share dengan Bunda Astuti Official. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.